Ya, shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sungguh luar biasa kalau sampai saat ini kita Bapak Ibu Saudara memberikan waktu yang terbaik untuk beribadah ya di tempat ini. Saya baru tahu kalau ada beberapa gereja itu tutup ya. Iya, ikut liburan. Luar biasa kita yang ada di sini tetap memberikan yang terbaik ya. Ya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa ya, yang memimpin kita, membawa kita ada di tempat ini ya, beribadah bersama-sama, bersekutu menikmati berkat Tuhan ya. Kita bersama-sama belajar ya firman Tuhan ya. Ayatnya cuman 2 saja gitu ya, 2 saja nggak panjang gitu ya. Tapi kita mau belajar sungguh-sungguh memberikan waktu yang terbaik ya, hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk firman Tuhan, supaya apa yang kita dengar itu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi menjadi berkat ya, menjadi kekuatan bagi kita. Tentunya untuk lebih lagi kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita baca langsung ya, dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Ini sering kita baca ya. Mungkin sudah beratus-ratus kali kita mendengar atau membaca ayat ini, tapi kita akan belajar lagi bersama-sama. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, kalau kita baca ayat ini, kalau saya ada di depan Bapak Ibu ada, ya duduk di tempat Bapak Ibu, itu bukan berarti saya mengajar bukan untuk saya, bukan, tapi juga untuk diri saya sendiri, gitu ya. Kita belajar bersama-sama, mempersembahkan, ya demi kemurahan Allah, ya, persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Kita sudah naikkan pujian yang luar biasa. Kita akan lihat ini ya. Persembahan yang kita berikan kepada Tuhan seringkali, ya itu banyak hal ya. Bapak Ibu yang lebih tahu isi hati Bapak Ibu ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Apakah itu memang kita berikan dengan tulus hati? Apakah memang kita berikan karena dengan harapan ketika aku memberi maka Tuhan akan berlipat-lipat ganda kembali memberkati saya? Itu Bapak Ibu yang tahu ya, motivasi apa yang terkandung di dalamnya. Ataukah kita mempersembahkan persembahan apapun ya yang kita berikan, apakah kita punya tujuan tersendiri dalam pemberian itu? Bapak Ibu yang lebih tahu. Tapi kita mau belajar bahwa Tuhan mau kita memberikan persembahan yang hidup, yang berkenan ya kepada Allah ya. Nah, Bapak Ibu, kalau dikatakan berikan persembahan yang hidup, persembahan tubuh yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah yang sejati. Itu sebenarnya bukan semata-mata bicara, kalau dilihat tubuh, maka bicaranya bukan soal double cuan ya. Bukan double cuan ya. Bukan bicara soal uang. Atau berapa keuntungan saya, seberapa banyak aku bisa berikan kepada Tuhan. Bukan bicara soal uang semata-mata gitu ya. Yang kita harus berikan adalah juga bukan soal, pokoknya kalau Tuhan uripku tak kasih kepada Tuhan, bukan sekedar itu memberikan hidupku tak kasih Tuhan, bukan. Tapi bicara soal kualitas hidup kita. Ya. Jadi dengan kata lain, ketika Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita, kita menjadi ciptaan baru yang sudah diselamatkan ya oleh Tuhan, menjadi ciptaan baru. Nah, ciptaan baru itu yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Karakter apa yang kita punya ya, yang masih ya, seperti karakter yang seakan-akan, karakter yang belum ditebus lewat kematian Yesus di kayu salib. Itu bukan karakter itu yang kita persembahkan. Karena kita sudah ditebus di kayu salib, kita hidup menjadi ciptaan yang baru, yang berkemenangan, itu yang dipersembahkan. Persembahan yang hidup, yang benar, yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau sampai saat ini mungkin kita masih punya gak iso jenenge karakter itu bukan tidak bisa berubah Bapak Ibu. Tidak bisa.
Setuju kalau dengan kekuatan sendiri. Tapi ketika kita menyertakan Roh Kudus itu sanggup memperbaharui hidup kita Bapak Ibu. Sanggup memampukan kita, mau enggak kita untuk berubah. Lah kita bilang gak iso, itu karakterku yang gak akan bisa berubah karena saya tidak mau. Kuncinya ada di situ. Tapi ketika saya mau Tuhan, diubah oleh kuasa Roh Kudus menjadi ciptaan yang baru karena aku mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi gak usah aku ono ini Tuhan. Tuhan kan terima aku apa adanya. Tapi bukan yang jelek yang kita kasihkan. Lek tahu aku ini apa adanya, tapi aku tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak berkenan, ya jangan itu yang kita persembahkan. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Ayat yang kedua. Yang sudah berubah, yang baik itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau sekarang aku masih suka sering sakit hati, ya mendengar orang yang ngomong gak tepat, ya sensi, ya saya bisa tersinggung. Mudah tersinggung. Kalau kita tahu kelemahan saya adalah mudah tersinggung, izinkan Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita menjadi orang yang tidak mudah tersinggung. Undang Roh Kudus, aku mau Engkau ubah Tuhan, biar Roh Kudus-Mu ya menjadikan aku ciptaan baru yang tidak mudah tersinggung. Marah boleh, tapi tidak boleh mengumbar kemarahan. Lek ngumbar kemarahan judulnya marah terus gak mari-mari. Satu kasus bisa setahun gak selesai. Ya, karena hidupnya dikuasai oleh kemarahan. Bukan kita menguasai kemarahan itu, tapi hidupnya dikuasai oleh kemarahan. Itu yang tidak benar. Izinkan Roh Kudus untuk menjadikan kita ciptaan yang baru. Aku dulu yang suka marah, sekarang aku bisa mengendalikan marahku. Aku hanya ingat, aku mau mempersembahkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan. Bukan hidupku yang lama, yang sekarang ini masih ada. Tidak, sudah ditebus, harusnya ciptaan baru yang ada dalam hidup kita. Bukan ciptaan yang lama, yang terus kita bawa Tuhan. Ini loh, hidupku, ku persembahkan. Tuhan kan tahu aku begini, ya. Tuhan kan tidak mungkin menolak hidupku, ya. Tapi Tuhan ngomong, aku sih gak menolak engkau datang. Tapi alangkah baiknya yang kau bawa adalah persembahan yang paling terbaik. Amin. Bila kita izinkan Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kita, ya. Mungkin kita masih menjadi orang yang ciptaan lama, kita mau berubah menjadi ciptaan yang baru. Kita ingat dalam Lukas pasal 17 ada 10 orang kusta. Berteriak-teriak, tadi kan ada panggil nama Yesus ya, berteriak ya kepada Tuhan Yesus, ya. Minta kesembuhan dari sakit kustanya. Lalu Tuhan katakan, ya pergilah menghadap imam, ya. Tengah perjalanan tahir, ya sembuh. Lalu berapa? Yang kembali adalah 1. Ya. Yang kembali cuma 1. Yang 9 tidak kembali. Firman Tuhan katakan, Lukas 17, dikatakan bahwa imanmu menyelamatkan engkau. Yang kembali itu mendapat keselamatan. Bukan sekedar kesembuhan secara fisik, tapi keselamatan dia miliki. Ketika dia datang tahu arti mengucap syukur atas kesembuhan yang sudah Tuhan berikan. Ketika dia mengucap syukur, keselamatan Tuhan berikan. Bukan hanya kesembuhan. Yang 9 orang bablas. Hanya sembuh secara fisik, keselamatan tidak didapatkan. Seberapa sering kita menjadi seperti 9 orang kusta yang tidak tahu kembali berterima kasih kepada Tuhan. Seberapa di antara kita yang banyak masih hidup dalam manusia lama, yang mau menerima kesembuhan, ya, tapi tidak mau bersyukur atau memuliakan nama Tuhan. Yang mau menerima berkatnya saja, tapi tidak mau menjalani hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang mau pertolongannya saja, tapi tidak mau bersekutu lebih dekat lagi kepada Tuhan. Hanya kita yang tahu Bapak Ibu. Ya. Hanya kita sendiri yang tahu dan Tuhan yang tahu siapa dan bagaimana hidup kita. Mungkin secara yang nampak baik-baik saja, setia, rajin. Tapi Tuhan lebih tahu sampai ke dalam dasar hati kita. Motivasi apa yang kita punya,
manusia lama atau manusia ciptaan baru yang melekat sebagai identitas diri dan hidup kita. Ada cerita ya, kisah nyata gitu ya, cerita nyata. Ada seorang, memang kita kalau misalnya ada masalah atau ada sesuatu hal, memang diskusi atau kalau kita mau bertanya itu harus pada orang tepat. Ya, wong orang seiman saja loh kadang nggak tepat, apalagi yang tidak seiman, ya Bapak Ibu ya. Dia bertanya kepada orang yang seiman, saya ini di dunia maya gitu ya, mau berkenalan di dunia maya gitu ya. Ini sebuah kesaksian gitu ya. Lalu dia bertanya kepada yang seiman, ini pada bertanya pada seiman, boleh nggak sih? Dalam posisi saya punya suami, tapi saya itu berkenalan di dunia maya, ya dengan yang lawan jenis ya. Lalu teman seiman katakan, enggak popo, ini dunia maya kok loh, enggak popo gitu ya. Enggak apa-apa ya. Dia pikir, saya sudah bertanya pada yang seiman, berarti ya enggak popo kan gitu ya. Lalu akhirnya dia berkenalan gitu ya. Berkenalan itu berlanjut terus sampai suatu saat akhirnya sang suami ini melihat HP-nya, kok istriku diceluk Hani ya. Ini bukan orang Indonesia ya, orang luar. Panggil Hani, loh ini siapa ini? Enggak, itu loh kenalan ya. Si istri enggak manggil sana Hani, tapi sana manggil dia Hani. Meskipun namanya bukan Hani ya, dipanggil Hani gitu ya. Marahlah sang suami ini. Ya, loh kamu itu berarti berbuat apa ini? Loh ini loh orangnya di luar negeri, bukan orang Indonesia, tapi kan kenapa manggil kamu Hani? Gitu ya. Bertengkarlah, hebat. Ya, ada pertengkaran hebat di situ. Sampai saat ini belum selesai. Itu berapa tahun yang lalu? Awal-awal pandemi. Sudah berdua menghadap pendeta, konsultasi belum selesai. Sampai saat ini enggak terima. Kalau cuman enggak terima, ya, kalau cuma nggak terima loh ya, selesai ya nggak terima. Pokoknya aku gak iso lupa akan hal itu, gitu ya. Makanya Bapak Ibu, rumah tangga itu didasarinya tetap harus dengan kasih. Karena kalau ada kasih pasti ada pengampunan. Kalau ada pengampunan, kamu pasti nggak sakit hati. Sakit hati berarti kamu belum mengampuni, kamu nggak ada kasih. Jadi landasannya harus kasih, pasti ada pengampunan di situ. Dan sampai saat ini itu pasti dicurigai terus. Ya. Nanti Bapak Ibu tahu ketika dia yang manggil Hani itu ternyata hanya merongrong. Uang itu sudah keluar puluhan juta. Dan tidak kembali, sudah hilang. Bablas kemana yang manggil Hani tadi. Ya. Ternyata hanya seperti orang yang dihipnotis itu loh. Mengeluarkan uangnya, setelah itu bablas. Ya. Yang dapat uang, yang manggil Hani sudah hilang, yang di sini tinggal masalahnya yang belum selesai. Padahal sudah beberapa tahun yang lalu itu. Jadi kalau pergi kemana itu, dia selalu katakan, kamu janjian sama lelaki mana lagi? Berat Bapak Ibu. Bertahun-tahun itu seperti itu. Sudah konseling dengan pendeta, sudah. Tapi tidak ada jalan keluar, nggak ada titik temu. Ya, suami tetap tidak terima dengan keadaan itu. Kata-kata kasar selalu keluar. Wanita nakal tapi dalam bahasa yang berbeda, yang nggak enak didengar dengan telinga. Yang depannya L itu ya. Kamu mau L ke siapa lagi? Ini kan nggak enak, Bapak Ibu. Tapi tetap bisa bertahan loh. Setiap hari itu dikasih kata-kata itu tetap bisa bertahan. Karena dia menyadari, dia katakan memang aku salah. Tapi meskipun kita salah, Bapak Ibu tahan. Kalau setiap hari dikata-katai seperti itu, mungkin kita nggak tahan. Saya percaya kalau bukan Roh Kudus yang menguatkan, nggak sanggup Bapak Ibu. Wong saya mendengar aja rasanya panas. Ya, apalagi yang setiap hari dikata-katai seperti itu. Makanya hidup ini harus hidup menjadi ciptaan yang baru. Saya percaya kalau ciptaan yang baru,
ketika kita, kalau contoh tadi, kita membicarakan istri sendiri seperti itu, lo kok enggak ingat itu lo bojomu? Kan harusnya begitu. Kalau kamu ngatai istrimu, berarti kamu kan mengatai dirimu sendiri sebenarnya. Bojomu itu kan melekat dengan dirimu kan begitu. Jadi kita nggak bisa, oh itu kan kamu begini loh, itu sama artinya kamu mengatai dirimu sendiri karena itu adalah istrimu. Kalau kita ngatain anak kita, itu anakmu sendiri berarti melekat dengan kamu sebagai orang tuanya kan begitu Bapak Ibu. Kita biar kita itu menciptakan suatu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Gitu ya. Jadi yang ciptaan lama yang suka gosip itu Bapak Ibu ya, sekarang mulai dikurangi. Emosi yang gampang meledak itu ya, wes aku gak wes gak telaten aku ngenteni kok gak iso. Sekarang gitu ya. Padahal mestinya kita tuh bisa nanti merenung, oh iya lapo aku kok tukaran, lapo aku kok ngamuk kan gitu. Ya, tapi ketika ciptaan lama mendengar titik gak iso saiki, dikuweret wong iku langsung jak tukaran. Ada yang seperti ini? Itu manusia lama. Itu harus dibuang karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Gitu ya. Tukaran ya tukaran, tak ladeni gitu ya. Itu manusia lama. Manusia baru tidak demikian. Ya. Firman Tuhan katakan kalau damai itu tergantung kepada kita. Kenapa bukan langkah damai yang kita ambil? Kalau kita diberi kesempatan untuk memaafkan, kenapa kok tidak kita dulu yang melangkah untuk memulai memaafkan? Kenapa kok harus tunggu orang lain yang minta maaf? Itu manusia lama. Tapi manusia baru sebelum engkau minta maaf. Aku sudah memaafkan. Berubah itu bukan semudah membalik telapak tangan. Bukan semudah kita melangkah satu langkah ke depan atau mundur 2 kali ke belakang. Bukan. Sekarang contoh, kalau kita biasa makan kelotean, tek gitu ya. Lalu kasih tahu, lek makan ojo kelotean. Ya. Ayo belajar, kita bisa 1 menit. Makan belum habis kelotean lagi, tek gitu Bapak Ibu ya. Enggak gampang. Besok aja mungkin kita kelotean lagi, harus diingatkan terus. Jangan kelotean. Oh iya lupa sih, karena kebiasaan, sulit. Bukan berarti tidak bisa, tapi karena saya mau, bisa akhirnya makan enggak kelotean meskipun waktunya agak panjang. Ada proses yang kita harus jalani untuk bisa berubah. Ada yang makan ya, ada tisu enggak dipakai. Cemot kabeh, belum sing klambi. Ada seperti itu? Ada, tapi kurang tepat kalau seperti itu Bapak Ibu. Ada tisu enggak dipakai, tangan gini ya. Mohon maaf, ingus keluar ya, ada tisu enggak dipakai. Japuk dilapno, badane dhewe gak popo. Dirinya ndak mau kotor, ngotori orang lain atau tempat lain, oke saja. Itu manusia lama, nggak boleh Bapak Ibu. Ya. Mencari keuntungan diri sendiri, urusannya duduk bangkuku kok ya. Duduk mejaku bah kotor, pokoknya aku bersih. Itu manusia lama. Manusia baru tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tapi hidupnya memuliakan nama Tuhan. Berubah itu memang butuh proses. Tapi bisa kalau kita mau, bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan campur tangan Roh Kudus. Kita bisa dan kita mampu untuk berubah lebih baik lagi, untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, yang selalu mau turut bekerja ketika kita panggil namanya, Tuhan tolong aku. Tuhan selalu hadir untuk menolong kita. Roh Kudus, mampukan aku untuk berubah, aku mau. Roh Kudus akan memampukan kita untuk berubah lebih baik dan lebih baik. Sehingga orang lain bilang, dia sudah menjadi ciptaan yang baru. Berani enggak ngomong, aku adalah ciptaan yang baru. Ngomong bukan sekedar ngomong Bapak Ibu ya. Ngomong itu gampang ya. Tapi yang penting itu kelakuan kita itu loh sudah enggak mencerminkan ciptaan yang baru. Saya bisa aja bilang, aku sudah ciptaan yang baru. Aku sudah menjadi
Orang yang ditebus oleh Tuhan berkemenangan di dalam Tuhan, ciptaan yang baru. Ngomongnya begitu, oke. Oh setuju, luar biasa. Orang sudah muji kita, luar biasa kamu jadi ciptaan yang baru ya. Sudah selesai ngomong. Baru keluar dari pintu itu, ya tiba-tiba kesandung. Ya, kata-kata mutiara keluar, Bapak Ibu. Siapa yang biasa meso di sini? Ya. Meso lu enak saya krungu gatel rasanya wakit telinga saya dengar orang meso. Kenapa? Mohon maaf, saya nggak biasa meso soalnya. Dari kecil nggak biasa meso, bahkan hampir nggak pernah meso saya, nggak pernah meso gitu ya. Tapi ketika orang yang gampang meso, ngomong enak ceplos-ceplos, ya sedih lu meso. Kamu tuh kenapa sih? Enggak, ini pen aku jatuh, pena jatuh meso. Karena kebiasaan itu manusia lama. Harus dibuang, Bapak Ibu. Bayangkan kalau misalnya kita itu biasa meso ya, mimpin pujian biasa meso ya. Salah titik itu lagunya jadi sebuah pesoan. Kalau biasa meso, nah ini kan bahaya. Bukan jadi berkat pujian itu, nggak memberkati. Makanya pentingnya ketika ada orang mau melayani itu harus benar-benar di-training dulu. Dilihat dulu ya. Ya dibina dulu gitu ya. Baru boleh melayani. Enggak asal saja. Jadi yang biasa meso-meso ya berubah jadi ciptaan yang baru. Ya. Karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak hal yang kita ubah dalam hidup ini. Kalau kita katakan Roma 12 ayat 1 sampai 2 ini, aku mau melakukan Tuhan, maka maulah berubah. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Hidup, ini bicara soal hidup, maka soal pikiran saya, soal perasaan saya, perbuatan saya, hidup saya, ini harus memuliakan nama Tuhan. Mau berubah? Amin. Saya juga harus mau berubah ya, karena firman ini juga untuk saya, gitu ya. Harus dimulai dari kemauan diri kita sendiri dan undang Roh Kudus untuk memampukan kita berubah. Ya, banyak hal mungkin Bapak Ibu yang tahu kelemahan saya apa sih yang masih saya katakan sebagai ciptaan yang lama, belum jadi ciptaan yang baru. Kita catat itu kalau mungkin terlalu banyak ya, manusia lamanya. Catat supaya tahu, oh ini loh yang harus berubah, ini yang berubah, ini berubah. Kalau daftarnya banyak, kira-kira yang sudah mana? Coret. Nah setelah yang dicoret ini, lakukan terus, jadikan habit untuk hidup menjadi ciptaan yang baru. Ya, yang sudah dicoret berarti tidak boleh dilakukan lagi. Ya, tidak ada kesempatan manusia lama yang ya suka marah ini keluar lagi dalam hidupku. Nggak ada lagi yang suka gosip ini keluar dari hidupku. Karena sudah lulus aku dari ini, coret, tidak boleh lagi dilakukan. Yang suka berbohong, coret. Aku sudah menang atas manusia lama yang judulnya bohong. Jadi aku tidak mau berbohong lagi. Tulis, karena mungkin terlalu banyaknya, nggak hafal. Tulis Bapak Ibu ya. Yang sudah dicoret, berarti aku sudah menang atas itu. Berikutnya, terus kita jalani, tentunya dengan pimpinan Roh Kudus. Tidak dilakukan lagi. Saya percaya hidup kita akan menjadi persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita mau memberikan ciptaan yang baru, aku bawa hidupku ciptaan yang baru, aku persembahkan kepada Tuhan. Hidupku yang berkualitas ini, yang baik ini, yang sudah berkemenangan, yang sudah diubahkan ini, yang sudah ditebus oleh Yesus di kayu salib, ini yang aku persembahkan kepada Tuhan. Memang kita nggak bisa mencapai kesempurnaan, tetapi biarlah Tuhan yang menilai hidup kita sampai di mana kualitasnya. Yang jelas Tuhan, aku mau memberikan yang terbaik. Aku sudah berusaha. Saya percaya usaha itu dilihat oleh Tuhan. Ada kemauan untuk berubah, itu tetap diperhatikan oleh Tuhan. Ya, daripada orang yang mengatakan tadi, aku yang ngene gelem ya wis, gak gelem ya wis. Nah, itu beda dengan orang yang mau berubah. Biar kita lakukan ini dengan segenap hati kita, dengan ketulusan hati kita, ya dengan kesungguhan hati kita, bahwa aku mau berubah Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan
nama Tuhan. Kita ingat-ingat ya, PR yang di rumah adalah ketika saat ini kita mendengar firman Tuhan, kita mungkin ada yang sudah membayangkan, oh yo, aku punya karakter seperti ini. Aku nggak mau kalah. Ya, ada orang yang nggak mau kalah berdebat. Tahu? Pernah ketemu orang yang nggak mau kalah berdebat? Kita ngomong 1, dia ngomong 10. Kita belum selesai ngomong, dia potong. Ya, sulit jadi. Ya, sulit ketemunya. Untuk diskusi sulit. Ya, apakah kita termasuk orang yang suka motong omongan orang, ataukah kita itu adalah orang yang banyak bicaranya daripada mendengarnya? Nah, kita yang tahu Bapak Ibu, kita ada di posisi yang mana. Kalau kita tahu bahwa, oh cara saya ternyata nggak benar ya, ketika saya potong omongan orang, berarti pesan itu nggak utuh kita terima. Berarti kita jadinya nggak benar nangkepnya, karena nggak utuh pesannya. Padahal tadi maksudnya orang yang ngajak ngomong kita itu bukan itu maksudnya. Tapi karena sudah kita potong, kita jawab dulu sebelum selesai, akhirnya jadi salah paham, menimbulkan pertengkaran. Padahal sebenarnya nggak ada masalah. Pernah nggak nemu seperti ini? Sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya. Hanya karena kita potong di tengah-tengah, akhirnya pesan intinya tidak tertangkap dengan kita. Jadinya miss, lalu bertengkarlah. Ya, kita mau belajar. Coba kita mau pahami sampai di mana sih ketika orang bercerita itu pesannya sudah kita tangkap enggak? Setelah kita tangkap kita juga enggak bisa loh ambil keputusan sendiri. Oh jadi maksudnya begitu menurut kita. Enggak, kita harus lempar lagi. Benar tak maksudnya seperti ini? Nah perlu itu kita lempar. Karena belum tentu kita sudah mendengar sampai selesai pun ternyata intinya bisa sama yang kita tangkap. Belum tentu. Ternyata ketika kita lempar balik, oh maksudnya ini, oh bukan itu maksudnya. Maksudnya itu seperti ini. Nah ini loh Bapak Ibu. Kadang pertengkaran di rumah tangga, pertengkaran di tempat kita kerja, itu hanya karena miskomunikasi. Karena sesungguhnya bukan itu ternyata. Dan aslinya nggak ada masalah apa-apa. Ya, makanya kita jangan mau hidup ya menjadi ciptaan yang lama lagi Bapak Ibu. Ciptaan yang baru itu penting ya, mewarnai hidup kita sepanjang hari. Saya percaya kalau kita semua sudah hidup menjadi ciptaan yang baru, damai-damai saja ya. Kalau tuh ada gesekan, haleluya, membuat saya semakin mengerti dan mempertajam ya, hidup saya menjadi lebih berkualitas lagi. Amin. Gesekan itu untuk melihat seberapa berkualitasnya hidup kita, juga mental kita Bapak Ibu. Bisa dilihat dari gesekan-gesekan yang terjadi, mau di rumah tangga, mau di pekerjaan, mau bertetangga, bersama keluarga, dimanapun gesekan terjadi, itu akan kelihatan seberapa besar kualitas hidup kita ini. Ya, ciptaan yang baru itu membantu kita Bapak Ibu untuk menjalani hari demi hari yang kita lalui. Di situasi apapun, dimanapun kita berada. Ketika Roh Kudus kita libatkan, berkarya, aku mau menjadi ciptaan yang baru. Itu ternyata membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Amin. Kita punya Yesus yang luar biasa, penolong itu diberikan untuk kita. Kita tidak mampu, tidak apa-apa. Tapi mintalah penolong Roh Kudus untuk memampukan kita, menolong kita menjalani hari-hari ini menjadi hari-hari yang berkemenangan di dalam Kristus. Berkemenangan berarti kita sanggup untuk menjalani hidup ini dengan berkenan, benar, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita belajar bersama-sama ini. Saya percaya bahwa setiap kita yang mendengar menjadi orang-orang yang berbahagia. Setiap orang yang berbahagia, yang berarti sudah mendengar firman Tuhan berbahagia, maka melakukannya dan akan menikmati berkat-berkatnya. Amin. Diberkati mau, jangan berkatnya saja, tapi lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Disembuhkan mau, tapi jangan kesembuhannya saja yang kita mau terima. Bayar harganya, kita lakukan
pikul salibnya, kita jalani dengan ucapan syukur. Karena kita tidak sendirian, Tuhan memampukan kita dan menolong kita. Amin. Mujizatnya tetap ada untuk kita. Amin. Tetap ada, tapi jangan mujizatnya tok yang mau ditampani. Tapi pekerjaan Tuhannya enggak mau. Ya, kita ada di dalamnya. Ciptaan yang baru, bukan hanya menerima mujizatnya saja, tapi mau memberikan waktunya, pemikirannya, tenaganya yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan rindukan kita semua menjadi ciptaan yang baru, yang menyukakan hati Allah. Ambil tindakan, responi apa yang Tuhan mau. Saya mau berubah mulai saat ini. Saya mau menjadi anak-anak Tuhan yang menyukakan hati Allah. Bukan hari ini saja, tetapi sampai selama-lamanya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupku. Bukan lewat perkataanku saja, tetapi lewat perbuatanku. Sehingga benar-benar hidupku ini sesuai dengan rancangan Tuhan semula. Ya, adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Semua dari Tuhan. Ya. Semua dari Tuhan. Maka itu kita harus kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Yesus yang menciptakan kita, mengasihi kita, dan setia untuk menolong kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bangkit berdiri. Tuhan sangat mengasihi kita Bapak Ibu. Ambil satu sikap. Tuhan, mungkin selama ini hidupku kurang menyenangkan hati Tuhan, atau bahkan mungkin tidak menyukakan hati Allah selama ini. Mungkin ada yang sudah berumur 30 tahun, mungkin sudah 50 tahun, mungkin 60 tahun. Mungkin saat ini kita kalau mau introspeksi diri kita sendiri, ternyata hidupku tidak sepenuhnya menyukakan hati Tuhan. Tapi aku mau berubah, aku mau ambil sikap, aku mau bertindak. Tentunya dengan kekuatan-Mu Roh Kudus.